turnamen lu itu. Oke, dari tim nasional Indonesia kita beralih ini ya ke North London Derby yang lebih Penalti. tepat disebut sebagai ini derby pelanggan BPJS nih ya, karena ada 19 pemain yang cedera antara Spurs dan juga Arsenal. Kalau ngelihat terutama Arsenal ini ya, kehilangan salah satu bukan cuma back tapi juga leader dan juga goal scoring defender Gabriel. Ya. Ngelihat kehilangan dari Gabriel di North London Derby ini gimana buat Arsenal dan Arteta nanti? Bung Harpa dulu. Gue dulu. Ya Gabriel ini kan kalau nggak salah 1-2 bulan ya. Ya. Agak lama lah, termasuk nanti akhir bulan lawan Chelsea juga dia nggak bisa main. Ya jelas ini kehilangan yang sangat luar biasa karena dari 4 sisi di lini belakang Arsenal yang paling firm kan duet di lini tengahnya ya. Nomor 2 tuh yang lumayan kuat di kiri, nah kanan yang suka berubah-ubah walaupun terakhir cukup reguler dengan Timber kan. Ya. Gua selalu mikir kalau selama Saliba sama Gabriel ada di sana, kiri sama kanan terserah deh mau siapa aja, lu boleh rotasi. Tapi ketika dia udah nggak ada salah satunya, nah ini gua agak sedikit khawatir. Apalagi lawan Spurs yang selalu semangat kalau ketemu Arsenal dan jangan lihat peringkat. Kalau selalu gue bilang kalau Everton lawan Liverpool, MU lawan City itu peringkat garang-garang justru malah memanipulasi kan, yang bawah tuh lebih termotivasi. Jadi gue rasa gue nggak tahu mungkin Masquera yang gantiin di situ bisa jadi dan Spurs juga gue lihat pertahanannya terakhir cukup kuat. Van de Ven ini bola-bola matinya ternyata mereka juga bahaya. Good juga. Gue sampai nyesel waktu itu ya nggak mainin Van de Ven di IPL. Padahal kapan tuh 2 gol kan? Iya, subur. Jadi ini akan jadi North London Derby yang nggak gampang buat Arsenal. Apalagi mereka dalam posisi pressurize dengan MU itu 4 poin, dengan Chelsea itu peringkat 3 ya. Itu 6 poin kalau nggak salah ya. Jadi Liverpool 8 poin ya. Ya, jadi ini menurut gue salah satu ujian awal Arsenal untuk dia mencoba untuk jadi juara dalam berapa 22 tahun ya kalau gua nggak salah gitu. Tapi entah kenapa gue lebih seneng ngelihat situasi Arsenal musim ini karena sepertinya nggak terlalu mutlak kayak 2-3 tahun lalu ya. 2-3 tahun lalu kan yang sempet 3/4 musim di atas tuh kayak kalau lu ketemu Madrid unggul 2-0. Kayak anjrit Inter. Kayak ini tipuan ini jebakan. Nah, demikian juga dengan Arsenal. Kalau nggak salah 2022-23 sampai 23-24 deh kalau gua nggak salah, itu kan yang 2 kali lumayan tinggi kan posisinya. Itu rasanya makin lo jauh di atas Arsenal karena gue fans Gunners ya. Gue makin khawatir sebenarnya. Serius. Tapi kalau kayak gini-gini masih belum pasti. Terus poinnya masih dikit. Kemudian mungkin nanti seri lawan Spurs, terus nanti City menang, bedanya jadi tinggal 2, mungkin gue malah lebih seneng. Sehingga fans Arsenal maupun juga Mikel Arteta itu nggak cepet puas kayak 2-3 tahun lalu. Itu gue lebih seneng. Nah makanya ya nggak apa-apa deh, nggak dibilang mau ini derby BPJS atau apa. Ya toh juga Kudus juga nggak main kalau nggak salah ya. Kudus masih cedera juga. Terus siapa lagi ya? Kudus, yang baru masih dari awal, Kulu dari awal. Depan paling Scarlett. Iya, apa Saison tuh? Gue sih jujur nggak masalah seri aja deh, nggak apa-apa. Yang penting jangan kalah dan mudah-mudahan yang lain juga nempel-nempel tapi jangan terlalu mepet, jangan terlalu jauh. Gue sebagai point of view dari fans Arsenal seperti itu. Gue sih ngelihatnya tapi sulit Bung Harpa ya, karena mereka game terakhir udah hilang poin lawan Sunderland dan gue ngeliat karakter Arsenal tuh kayaknya untuk yang musim ini khususnya gue ngelihat mereka bisa hilang secara poin berturut-turut di 2 game gitu. Karena di game terakhir lawan Sunderland mereka udah sempat ketinggalan, nyamain kedudukan, habis itu jadi unggul, habis itu kebobolan lagi dengan cara yang karakternya bukan Arsenal banget lah. Kebobolan di masa injury time kayak begitu ya. Jadi mereka pasti evaluasi dari sana, tapi gue sepakatnya dari segi ujian. Ini ujian yang menurut gue belum kita lihat buktinya di musim ini. Karena kenapa gue bilang begitu, ketika Saliba cedera, mereka bisa keluar dari tekanan kayak begitu. Karena Mosquera bisa tampil bagus, dan Saliba ternyata bisa tergantikan. Untuk di kiri ya, mereka tebal di posisi itu. Di kanan juga mereka punya kualitas dengan Timber dan juga Ben White ready selalu. Tapi kalau kehilangan Gabriel, ini kita belum lihat benchmarknya nih kayak apa nih. Karena dalam beberapa momen gue justru mikir back terkuat Arsenal udah bukan lagi Saliba sekarang, tapi Gabriel ini. Dari segi penguasaan bola, dari segi defending dan juga dari segi mencetak gol. Jadi Arsenal hilang 1 pemain tapi hilang 3 output di sana gitu. Dari segi bertahannya, dari segi bola matinya dalam urusan mencetak gol dan juga passing dia. Yang secara posisi dia kaki kiri tuh
sekarang valuable banget back tengah tapi kaki kiri dan crossingnya diagonalnya itu bakal kehilangan dan itu bagi gue belum ada solusinya untuk Arsenal. Mungkin solusi yang nggak terlalu populernya adalah Calafiori ini kan punya karakter bisa main di back tengah juga. Oke, ditarik ke tengah. Ditarik ke tengah karena back tengah kaki kiri itu harganya dihargain mahal banget lah ya. Back Jadi gue bisa siapa? back kirinya bisa MLS, bisa Luis Kelly gitu. Luis Karena Kelly. Luis Kelly. untuk struktur posisi tubuh dalam ngasih passing, ngebuka badan, gue bilang ini kayaknya masih butuh pemain kaki kiri dan Calafiori bisa aja mengisi di posisi itu. Emang CB kalau kaki kiri nilai plus dia. Ada penelitian Sisi itu mengatakan lebih efektif dan lebih aman sekitar 10-15% gitu. Makanya Hubner atau Calvin Verdong biasanya Lebih- digeser ke sana. Tapi Gitu ngomongin ya. soal Rizal tadi kan sempat nyinggung bahwa ini adalah ujian, cobaan ya. Dan ngomongin soal cobaan, ini ada statement dari Dwight York di mana mengatakan bahwa legend MU meragukan Arsenal juara. Saya punya firasat bahwa entah bagaimana Arsenal tidak akan berhasil juara. It's happening Gimana nih again. Zal? Ini kayak lu banget nih pernyataannya nih Zal. Nggak lah ya, gue dari awal bilang Arsenal harusnya Harusnya kan? tahun ini. Tapi kalau Dwight York ngomong gitu dengan tanda-tandanya masih ada, mungkin dia teringat dengan periode-periode sebelumnya yang mana Arsenal tuh biasanya emang hilang bensin di posisi Februari Maret gara-gara ada kombinasi cedera dan juga dari kombinasi hektik itu berpengaruh. Tapi itu kan kondisi di mana Arsenal musim-musim sebelumnya nggak punya kedalaman squad kayak sekarang. Sekarang udah Justru sekarang dalam banget dan justru kalau emang itu terjadi apa yang dikatakan oleh Dwight York, gue bilang itu udah last nail on the coffin bagi Arteta gitu. Udah nggak ada lagi kesempatan setelah Apa tadi? last nail on the coffin. Last Udah paku dalam Baru lagi nih, ini baru dia lagi nih. nih. Paku di peti matinya dia itu. Dia ngebangun peti matinya sendiri dan itu paku terakhirnya. Gue Dan gue yakin 80% nggak ngerti tadi yang ngomongin itu. Jadi udah terakhir, udah selesai lah. Itu benar. kesempatannya udah banyak. Ini oke. paku terakhir buat nutup selamanya nih buat kesempatan si Arteta itu musim selesai. ini kalau sampai nggak juara. Jadi kalau sampai nggak juara ya temenin Bang Abrar tuh silakan lari ke GBK tuh. Dari Panjang ke GBK. Iya. Tadi hari gue ini. nonton juga dia ngomong kan di KPI kan. KPI bener. Jadi gue mau nambahin juga kalau Arsenal nggak juara, gue temenin lu berlari. Pancoran ke Kalau GBK. Arsenal nggak juara berarti Bung Harpa dan juga Bang Abrar Abrar. bakal lari dari Pancoran ke GBK. Udah banyak gitu. relawan dari KPI juga bilang gue mau nemenin Bang Abrar. Jadi tenang aja, rame nanti lumayan. Dua ya tapi habis 2 ya. Kalau gue jujur ya biar seru-seruan aja. Jadi kalau menang ya gue senang, kalau nggak menang ya kita lari sehat. Tapi kalau balik pernyataan Duarte Jok tadi, ini emang objektif atau nyinyir doang nih Bang Enggak, Harpa? benar tadi yang sama kayak Rizal bilang. Dia kan ngomong gitu sebenarnya kadang-kadang kalau orang langsung bisa mikir ke satu kesimpulan, apalagi orang yang sudah punya pengalaman seperti dia, ya itu kan bukan asbun sebenarnya. Walaupun belum tentu benar. Ya itu tadi karena sudah ada pattern yang terjadi kan, gitu-gitu aja galak di awal, kemudian nanti ke press rise, ketemu six pointer misalnya, nanti ketemu kan kayak City lah nih kemungkinan besar ya yang jadi head to headnya nanti kepleset kalah. Itu kan udah terjadi berkali-kali. Gitu sama kayak orang meramal kayaknya ini mau hujan nih bukan asal-asalan karena dia tak ada mendung kan dan setiap hawanya panas bakal hujan. Nah, itu kan hasil kontemplasi yang seperti itu gitu. Walaupun ya bukan tidak mungkin di series gonna be Arsenal years mungkin aja kita nggak tahu gitu. Toh saat ini mereka ada di puncak klasemen, memang masih belum terlalu jauh poinnya. Tapi again yang gue bilang tadi, pokoknya gue seneng. Bahkan kalaupun siapapun yang juara nanti, mudah-mudahan tuh ketat sampai akhir. Dan kalau bisa jangan hanya 2 tim. Makanya di awal-awal kita kan di sini ditanya nih siapa yang juara posisi 1, 2, 3. Nah itu gue berharap sebenarnya antara ada Liverpool, ada City, ada Arsenal. Memang 3 ini kan yang sebenarnya kandidatnya yang cukup kuat. Nah itu mau yang pada akhirnya yang juara Liverpool pun, mau City pun, mau Arsenal pun, mudah-mudahan tuh ditentukannya pekan ke-37 dan mudah-mudahan masih 3 tim ini tuh masih compete sampai di ujung gitu. Tadi Bung Harpa nyebut six pointer tuh menarik ya. Six pointer tuh kan ibaratnya 2 game yang hasilnya 6 poin gitu kan. Itu sesuatu yang krusial banget. Apa yang dipelajarin sama Arteta, dia pernah bilang di interview hal apa yang bikin lu nggak juara di musim 22-23. Tadi Bung Harpa juga dinyinggung tuh momen ketika mereka udah leading, tapi di akhir City, mereka nggak kan, juara. bulan April ketemu Itu. City itu. Banyak orang kan bilang itu gara-gara mereka hilang poin lawan Southampton, West Ham. lawan West Ham dan juga lawan Liverpool. 3 game ketika mereka hilang poin berturut-turut. Tapi kalau bagi Arteta, mereka bisa aja menangin 3 game itu tapi nggak juara juga. Why? Karena six pointernya kalau lu nggak bisa menang dari lawan tim pesaing terdekat lu, itu sia-sia bagi dia. Iya, apalagi kalah kan. Iya. Lu Itu nggak nggak boleh mendapatkan tuh. poin terus lu ngasih 3 poin ke Pesaing lu. utama lu. Dan Gitu. itu yang Dan harus itu biasanya kan dihindari. mentality. Maka balik lagi yang sering berkali-kali gua katakan, kenapa Man United di era Ferguson bisa juara berapa 13 kali ya kalau nggak salah ya atau whatever lah gitu. Karena dia selalu
di awal musim tuh nggak terlalu peduli, malah cenderung agak memang ya masuk gigi 2 aja sengaja gitu, Goal start, secara natural ya mungkin Ferguson nggak akan ngomong udah lu nggak usah dapat poin, nggak, pokoknya dia nggak dikencengin aja gitu, dan akhirnya begitu paruh musim kedua masuk baru tuh bener-bener dia force terus kan. Tahun 95 ya dia ngejar 96 dia ngejar Newcastle. 2009 dia ngejar Liverpool kalau gua nggak salah. 2014 juga 2013 apa ya? 13. Itu leading deh ya, udah Pokoknya leading. beberapa kali lah. Dia ada beberapa kali itu lawannya udah leading jauh. Sama kalau di balapan gue pernah bilang juga Schumacher. Oke. Selalu dia begitu start dia nggak langsung dihajar depan, dia di gini mulu urutan kedua kan. Biar tetap kompetitif ya. Nah, nanti ditunggu tuh kayak kalau di National Geographic singa tuh Ah. mau ngambil Sabar aja. Momentumnya harus pas ya, ditungguin ya. aja, dia nggak langsung Iya, teriak-teriak mau wewe gitu, enggak. Nah, itu yang kadang-kadang yang kalau belum pernah juara, tim yang belum berjuara seperti Arsenal, let's say dalam 5-10 tahun terakhir, itu tidak punya tools untuk Oke. mengatasi itu. Oke, Dan yang tapi mengkhawatirkan gue nambahin lagi kalau soal 6 pointernya, kalau sampai Arsenal musim ini nggak juara, gue rasa mereka berhak untuk menyalahkan ke game apa? Game lawan City di Emirates. Mereka di kandang harusnya itu menang, mereka nggak menang, satu sama di situ, dan game di Anfield kalah 1-0, satu-satunya kekalahan mereka di musim ini. Gue bilang kenapa itu 2 game yang layak disalahkan? Kalau sampai mereka nggak juara, artinya untuk 6 pointers mereka belum bisa dapetin nih. Walaupun kita tahu susahnya minta ampun buat 6 pointers dari 2 tim tersebut, tapi untuk ngatasin mental block itu yang harus lu atasin. Gimana caranya lu bisa dapat poin setidaknya di Anfield lah. Karena rekor Arsenal di Anfield jelek, dan itu menurut gua kalau sampai nggak juara, salahinnya 2 game itu tuh belum Dan bisa. tantangan di depan mata, North London Derby udah di depan mata, dan kita punya prediksi line up ini yang akan diturunkan oleh Spurs dan juga Arsenal. Kalau kita lihat, Richarlison mungkin ya. Jal, ngelihat ini kan juga kedua tim juga lagi dihantam badai cedera. Richarlison di depan, Merino bahkan si Gyökeres juga Doubtful ya. doubtful. Nah, ngelihat line up ini, siapa yang mungkin atau posisi mana yang mungkin bakal jadi mismatch, yang ketidakseimbangan antar kedua tim nih? Posisi tengah ya, karena gue bilang Spurs ketika datang Simons musim ini dia sama sekali belum bisa ngasih impresi yang bagus. Jadi dia bukan satu-satunya orang pindah ke Bundesliga bisa yang kesulitan, bukan Tapi cuma Wirtz medianya- doang. Media tapi ngancurinnya Wirtz doang. Tapi Simons pun juga dia datang dengan harga cukup mahal, dan bahkan di game lawan Chelsea dia udah masuk sebagai pemain pengganti di menit belasan. Di babak kedua langsung diganti lagi tuh di menit 60 sampai 70-an. Artinya ini pelatih juga si Thomas Frank nggak terlalu rated seorang Xabi Simons gitu dalam adaptasinya di Premier League saat ini. Jadi gue bilang untuk posisi gelandang akan terjadi mismatch ya, karena sejauh ini fisikal Arsenal di gelandang kuat banget, penguasaan bola mereka kuat banget, dan satu-satunya gelandang yang fisikalnya bagus di Spurs gue bilang di line up ini cuma Palhinha, karena statusnya sejauh ini dia pemain paling banyak ball recoveries, dia kuat banget dari segi penguasaan ini, merebut bola lagi, breaker, jadi dia yang bisa diandalkan. Tapi 1 lawan 3 apalah arti gitu, karena gelandang Arsenal komplit. Tapi Spurs mungkin dia bisa berharap banyak karena mereka punya away records yang bagus musim ini. Mereka away records tuh kalau di klasemen peringkat 2, tapi kalau main di kandang peringkat 19. Spurs. Jadi Spurs ini ya. mereka lebih bagus ketika tampil tandang ketimbang main di kandang. Jadi maksudnya menang nih lawan Arsenal. harapan mereka cuma itu doang sebenarnya. Harapannya di situ. Tapi Mungkin selain belum itu ketemu susah. Arsenal jadi rekornya bagus. weh. Masih di atas jadi ya. Tapi sulit untuk terjadi lagi. Simons berapa sih di Boyong? Harganya mahal. 50 lebih ya? 60-70 kalau nggak salah. Iya. Tapi 60-70 hari gini kan Masih sedang normal kan? lah ya. Sedang Iya. ya. Sama kayak Sobo lah harganya. Kalau gue lihat boleh langsung aja nih. Boleh silakan Bung Harpa. Ya, kalau gue lihat sih objectively ya memang musim ini lini tengah Arsenal cukup kuat. Zubimendi salah satu menurut gue pembelian yang underrated. Mungkin awal-awal nggak banyak yang lihat. Tapi ada satu lagi yang lebih underrated menurut gue, yaitu Eze. Yang apa ya? Dia kayaknya kayak siapa dulu yang di Liverpool, di Divock Origi. Tapi dia lebih rutin main gitu. Jadi kadang-kadang Clutch moment. iya, momentumnya pas aja gitu ngegolin. Dulu bahkan waktu masih di Crystal Palace ngegolin ke gawang Arsenal ya. Di Arsenal golin ke gawang Crystal Palace gitu kan. Iya, Nah, jadi kayaknya ini orang nggak terlalu gampang ditebak gitu loh. Gaya mainnya, positioningnya, kemudian juga klinikalnya. Mungkin ini bisa menjadi pembeda ketika nanti kita nggak tahu ini Gyökeres bisa main atau enggak. Gitu. Jadi itu kalau di belakang kita udah bahas, ya di lini belakang justru sekarang yang mantep malah di posisi kanan dan kiri ya. Jadi lebih lebih firm. Ya
kalau di Spurs tadinya kalau Kudus ada, kemungkinan Kudus kan nggak main ya, kayaknya ya. Kalau ada Kudus ini agak lebih lumayan alot nih di tengah menurut gua ya. Tapi dengan gak adanya Kudus dan Simons juga belum terlalu ngecun, Richarlisonnya juga sebenarnya juga agak anomali nih musim ini. Awal-awal dia lumayan dapat touch-nya, kalau nggak salah sama Kudus tuh dalam pramusim juga gue nonton ini cocok banget kayak Render sama Haaland kalau nggak salah. Nah cuman kayak sebulan terakhir tuh kayak nggak dapet, nggak tahu juga kenapa. Nah tapi tiba-tiba kalau Muani cedera, ya gue rasa harusnya bisa lah kali ini untuk merusak rekor away bagus Spurs yang dibilang. Harusnya bisa. Tapi kalau Ini gue mau nambahin soal Luis Kelly ya. Gue ingat di Jumat lalu kita ngomong ketika dia hilang tempat di Inggris kan karena dia udah gak dapat tempat main gitu. Nyata berkah juga kan. Nyata ada pemain yang cedera, tiba-tiba dia dapat kesempatan. Iya. Makanya kan kita bilang masih muda juga. Iya. Persis kita bilang ada yang cedera lah, bukan doa yang jelek ya. Ada yang mungkin kartu merah lah gitu, atau lagi underperform. Oke. Tapi kalau ngelihat dari statement mereka sih kayaknya udah tahu ya, nggak usah diprediksi siapa yang bakal menang nanti. Harusnya. Gak tahu Rizal. Gue konten kemarin sih menjagokan Arsenal ya. Kan? Nggak boleh hilang poin soalnya. Bung Harpa nggak usah ditanya lagi. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin lagi nih JM Team karena di tanggal 30 nanti bakal ada The Juara 3. Nah, selain itu bakal ada 10 kategori pertandingan yang dijamin panas dan penuh kejutan. Dan yang makin bakal bikin pecah lagi adalah bakal hadir juga tim-tim favorit seperti Rans, ada podcast Ancur juga, Vindes plus deretan sport influencer tanah air yang siap bikin lapangan makin terpadel-padel ini ya. Semua keseruan ini dipersembahkan oleh Yuasa yang selalu nyalakan harimu. Jadi catat tanggalnya 30 November 2025 dan siapin waktunya ya. Jangan sampai ketinggalan The Juara 3 hanya di JMTV. Catat tanggalnya pokoknya JMTV. Itu dia. Oke, dari